Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angelika Patricia Surana, absen 5 dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan peta konsep 3.6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mari kita lihat bagian di samping. Pertama, makna persatuan dan kesatuan. Satu, menguraikan arti persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan bersatunya bermacam-macam corak yang beragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan kesatuan memiliki arti bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai bahasa, suku bangsa, dan agama harus terwujudkan dalam satu kesatuan bangsa yang bulat dan utuh. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan hukum, yang berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada satu kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama, yang artinya keperluan hidup sehari-hari harus terpenuhi di seluruh wilayah tanah air. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Budaya yang ada di Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Contohnya, ragam budaya yang ada menggambarkan modal dan landasan pengembangan budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa dan negara. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Ancaman yang ada pada suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 3. Menjelaskan arti wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara sendiri memiliki sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Kehidupan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan. Negara kesatuan dengan bentuk desentralisasi. Sistem desentralisasi yaitu di mana pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Bentuk dari sistem desentralisasi ini yaitu otonomi daerah. B. Negara kesatuan dengan bentuk sentralisasi. Bentuk sentralisasi ini di mana pemerintah pusat mengatur seluruh pemerintahannya sendiri, baik itu urusan pemerintahan maupun kekuasaan di daerah. 2. Konsep negara federal. Negara federal disebut juga negara serikat, yaitu gabungan dari beberapa negara bagian, di mana negara-negara bagian ini dahulunya merupakan negara merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Namun setelah menjadi negara serikat, negara bagian ini menyerahkan sebagian kekuasaannya dan diberikan kepada negara serikat. Namun meskipun pemerintahan federal merupakan kekuasaan tertinggi, kekuasaan asli tetap dipegang oleh negara-negara bagian, karena negara bagian langsung berhubungan dengan rakyatnya. Contoh negara federal adalah Amerika Serikat, Australia, Jerman, India, dan Malaysia. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Sedangkan konsep kesatuan negara Republik Indonesia dipertegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Keunggulan wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara terdiri dari berbagai pulau, namun keadaan tersebut tidak menjadikan wilayah Nusantara itu bercerai-berai, justru menambah rasa untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan. Selain itu, dengan keadaan tersebut, negara Indonesia juga mendapatkan beberapa keunggulan, yang diantaranya yaitu pada tahun 1955 Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Lalu pada tahun 1992 Indonesia menjadi tuan rumah KTT Non-Blok serta menjadi pendiri gerakan non-blok tersebut. Indonesia juga memiliki pabrik pesawat terbang yang dinamai PT Dirgantara Nusantara yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang dapat dibanggakan. Faktor pendorong penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A.
Faktor sejarah yang menyebabkan perasaan senasib dan seperjuangan. B. Adanya keinginan bersatu yang dibuktikan oleh peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. C. Adanya simbol kenegaraan Garuda Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. B. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang kedua, pembangunan tidak merata. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Selanjutnya, sikap yang mencerminkan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Arti penting menjaga keutuhan NKRI. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia melalui perjalanan yang panjang. Kemerdekaan tersebut tidak luput dari persatuan dan kesatuan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari belenggu penjajahan. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan terjaganya keutuhan NKRI, maka memberikan beberapa keuntungan bagi Indonesia. Contohnya, pembangunan di segala bidang dapat berjalan dengan lancar. Lalu, Indonesia dapat menanggulangi berbagai ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Yang ketiga, adanya berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, ras di Indonesia Perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan bahasa di Indonesia dapat menjadikan bangsa Indonesia untuk hidup sejajar dengan bangsa lain. 2. Sikap mencerminkan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Di lingkungan keluarga. Contohnya, menjaga kerukunan antar keluarga. B. Tidak memaksakan kehendak di antara anggota keluarga. Di lingkungan sekolah. Contohnya, tidak membedakan teman saat berteman. 2. Mengikuti upacara dengan hikmat. 3. Di lingkungan masyarakat. Contohnya, mengikuti kerja bakti atau gotong royong. Yang kedua, menghormati perbedaan yang terdapat di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.